Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Sudah berbulan-bulan atau mungkin udah mau 1 tahun saya nggak upload video informasi. DM ke Instagram, ke Facebook juga banyak banget yang masih bertanya-tanya mengenai seputar TKI, TKW yang ke Malaysia. Nah, teman-teman, sebelum memulai ke videonya, sesuai judul, di sini saya akan membahas tentang visa 3 bulan ke Malaysia di 2024. Karena masih banyak juga yang mau masuk ke Malaysia, itu dipersulit. Nah, sekarang saya kasih tahu caranya bagaimana kalian menggunakan visa 3 bulan dan masuk ke Malaysia. Kalau kalian mau melancong ke Malaysia, itu kurang dari 1 minggu, itu gampang saja. Kalau yang benar-benar mau melancong atau mau jalan-jalan, tinggal kalian beli tiket pesawat pulang pergi, setelah itu booking hotel. Kalau misalkan kalian di sananya ada saudara atau teman juga, itu harus dicantumkan, harus dibuktikan. Karena sekarang immigration semuanya perlu bukti, akan minta bukti. Kita masuk ke pembahasannya. Bagaimana kalian bikin visa 3 bulan? Nah, kalau untuk sendiri, ya itu nasib-nasiban ya. Tapi sejauh ini yang bikin sendiri pun dipersulit. Harus ada pihak ketiga atau yang ngurusin. Oke, begini teman-teman. Kalaupun misalkan kalian sudah ada visa 3 bulan di tangan kalian, itu kalian itu ya, tidak akan bisa langsung masuk dengan menggunakan visa itu. Harus ada bukti-buktinya. Dan tujuan kalian ke Malaysia itu untuk apa? Kalau misalkan kalian tujuannya hanya untuk berlibur, menggunakan visa 3 bulan itu akan dipersulit. Tidak akan dikasih masuk, teman-teman. Ya. Nih, saran dari saya, kalau kalian masuk ke Malaysia, menggunakan visa 3 bulan di 2024, itu kalian harus ada surat undangan atau surat invitation. Dan saya yakin kebanyakan orang-orang yang mau ke Malaysia itu mau kerja. Karena di Malaysia tahu sendirilah, kebanyakan itu part-time juga bisa kan ya? Bisa part-time kalau di Malaysia. Jadi mau kalian di sana sebulan 2 bulan juga masih bisa tetap kerja gitu. Kalau kalian masuk ke Malaysia menggunakan visa 3 bulan, kalian sudah memegang visa 3 bulan, itu kalian bikin aja surat undangan. Ya, misalkan kalian bilang di situ aja kalian mau kursus atau kalian mau private ya, mau belajar, itu bisa. Belajar maksudnya mau les atau mau kursus ya gitu ya, les kursus itu bisa. Atau juga yang mau mengurus pernikahan juga itu sangat gampang kalau menggunakan visa 3 bulan karena alasannya itu jelas ya, untuk mengurus pernikahan. Nah, ini nih orang-orang yang mau masuk ke Malaysia itu dia ya nggak usah disebutin lah ya, pengen lolos masuk ke Malaysia yang menggunakan visa 3 bulan, karena kalau kalian masuk melancong bisa aja nih banyak yang kayak gini. Masuk ke Malaysia, dia bilangnya melancong, dia hangusin tiket, dia udah beli tiket pulang pergi nih, dia hangusin, dia lama tinggal di Malaysia itu. Nah, kalau misalkan pakai visa 3 bulan ini, kalian punya waktu yang lama ya, punya waktu yang lama, kalian tinggal di Malaysia, bisa kalian perpanjang juga kalau udah ada visa 3 bulan ya. Bisa perpanjang, nanti pada saat kalian sampai di Malaysia itu bisa diperpanjang. Jadi 3 bulan kalian bisa perpanjang 1-2 bulan. Suratnya bagaimana Bang? Suratnya itu bisa kalian bikin atau bisa dibuatkan gitu suratnya. Undangan aja, misalkan contoh bahwa atas nama misalkan saya Rio dengan nomor paspor sekian-sekian, bahwa Rio ini diundang ke sana, ya di-invite ke sana untuk mengikuti misalkan kursus atau misalkan training ya. Misalkan training merakit komputer misalkan gitu ya. Atau misalkan training bikin kue atau ya apalah gitu ya, dengan sesuai dengan keahlian kalian. Jangan sampai nanti kalian bilang kursus komputer, tahu-taunya nanti kalian
di imigrasi itu dites sedikit tentang komputer, kalian nggak tahu jawab. Nah, itu yang sulitnya. Jadi sesuai dengan keahlian kalian aja, ya. Itu hanya formalitas saja buat di imigrasi Indonesia dan buat di imigrasi Malaysianya, teman-teman. Jadi gampang saja. Kalau misalkan udah ada itu, ya kalian yakinkan aja ke pihak imigrasi bahwa tujuan kalian tuh ini menggunakan visa 3 bulan nih, ini ada buktinya, terus ada surat undangannya, ya. Itu saja pasti akan lolos, teman-teman ya. Jangan kalian kikuk-kikuk. Kalau misalkan ada visa 3 bulan, terus kalian masih kikuk-kikuk, ditanya sama imigrasi, tetap akan ditolak biasanya, teman-teman ya. Walau udah ada visa 3 bulan, akan tetap ditolak juga. Ya, jadi visa 3 bulan tidak bisa menjamin kalian bisa masuk ke Malaysia. Nah, orang imigrasi itu kan belajar, ya belajar, tahulah gerak-gerik kalian, kalau kalian itu bohong, atau kalian gimana tuh tahu mereka ya. Makanya, kalau kalian mau ke Malaysia menggunakan visa 3 bulan itu, kalian persiapkan semuanya, harus rileks. Tujuannya juga harus jelas ya. Kalau untuk visa 3 bulan sih gampang-gampang aja ya. Kalau bikin, bikin jadi cepet, nggak lama gitu. Cuman masuknya ini, nah ini harus dipikirkan. Masuknya tuh mau seperti apa, mau lewat mana. Ya, sama aja mau lewat jalur kapal laut, ya mau naik dari Batam atau dari mana-mana ke Malaysia pun sama akan pertanyaan seperti itu. Dan mereka pun sebenarnya tahu sih tujuannya kalian mau apa ke Malaysia itu. Nah, ini untuk yang bertanya-tanya saja ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian ya. Kalau saya hanya membantu kalian saja, menginformasikan ke kalian, karena masih banyak juga di antara teman-teman itu yang nanya-nanya ke saya, Bang, gimana saya mau ke Malaysia dengan tujuan mau ngurus saudara saya di Malaysia, mau ngejagain, mau bantu, bla 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 segala macam dengan berbagai alasan. Itu kalian harus pikirkan baik-baik ya. Kalau ke saya sih jujur-jujur aja, misalkan Bang minta buatkan visa 3 bulan, saya mau ke sana, gimana caranya biar lolos ke sana. Nah, ini alasan-alasan yang tadi saya sebutkan itu untuk kalian alasannya kalian pakai pas kalian ketemu sama imigrasi di Indonesia sama imigrasi di Malaysia itu. Kalau ke saya sih kalian tinggal jujur aja bilang, Bang, saya mau bikin visa 3 bulan, tolong dibantu gimana caranya, nanti saya akan arahkan gitu. Karena sekarang eh untuk masuk ke Malaysia itu memang memang dipersulit gitu. Karena kan sekarang masih program yang RTK itu kan masih berlanjut ya, yang compound itu juga. Jadi mereka itu sengaja tuh mempersempit gitu biar si para pekerja ini tidak masuk ke Malaysia. Ya maksudnya para pekerja yang tidak punya dokumen yang resmi gitu, bukan dari negara Indonesia saja, tapi dari negara-negara lain juga kan ada ya, banyak teman-teman ya. Mungkin teman-teman informasi kali ini cukup sampai di sini saja. Nanti kalau misalkan di antara kalian ada yang mau tanya, silakan kalian tulis di kolom komentar atau kalian bisa follow Instagram saya, kalian DM saja karena saya selalu standby di Instagram. Kalau YouTube tuh saya kadang ngebuka kadang enggak karena ada kesibukan lain, teman-teman ya. Pokoknya terima kasih buat teman-teman semua, mudah-mudahan kalian sehat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nih kalian mengerti juga, karena saya ini buru-buru juga, terus keadaan kayak gini tuh lagi berantakan. Oke, yang penting saya sudah menginformasikan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.